Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kemarin Bapak menjelaskan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam sel. Sel-sel nanti membentuk jaringan. Jaringan-jaringan nanti, beberapa jaringan nanti membentuk organ yang ada pada manusia. Contoh paru-paru, otak, ini paru-paru, lambung, hati, usus besar, usus halus, ya, ginjal. Ini organ. Organ-organ nanti akan membentuk sistem organ. Nah, organ-organ seperti paru-paru terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan pada hewan, pada manusia itu apa saja? Jaringan pada hewan, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Kemarin Bapak sudah menjelaskan jaringan epitel. Untuk pertemuan kali ini, Bapak menjelaskan jaringan ikat. Apa tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan komponen dan fungsi jaringan ikat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun jaringan ikat. Nah, di sini komponen jaringan ikat itu apa saja? Jaringan ikat itu terdiri dari matrik. Matrik itu cairan untuk bahan dasar. Matrik terdiri dari serabut dan bahan dasar. Lalu penyusun jaringan ikat adalah sel jaringan pengikat. Sel jaringan pengikat itu berupa fibroblast seperti ini. Berupa makrofag bentuknya seperti ini. Sel mas atau sel tiang. Sel lemak dan sel darah putih atau leukosit. Itu komponen-komponen penyusun jaringan ikat. Nah, di sini apa fungsi jaringan ikat? Fungsi jaringan ikat yang pertama melekatkan satu jaringan dengan jaringan lain. Yang kedua membungkus organ-organ. Nah, ada paru-paru, lambung, hati, usus halus, usus besar, otak, itu dibungkus oleh jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat yang ketiga adalah mengisi rongga di antara organ-organ. Lalu selanjutnya, fungsi jaringan ikat itu menghasilkan imunitas, menghasilkan kekebalan tubuh, sehingga kita kebal terhadap berbagai macam penyakit. Nah, jaringan ikat itu berdasarkan struktur fungsinya terbagi menjadi dua. Jaringan ikat biasa sama jaringan ikat sifat khusus. Jaringan ikat biasa terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat itu terdiri sifat khusus ya, itu terdiri dari tulang rawan, tulang keras, darah dan limfa. Jaringan tulang keras ada tulang berongga. Darah itu terdiri dari plasma. Plasma itu cairan, sel darah bagian yang padat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa itu terbagi jadi dua. Ada jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Apa perbedaannya? Jaringan ikat longgar tersusun oleh serat-serat yang longgar. Jaringan ikat padat tersusun oleh jaringan yang padat. Jaringan ikat longgar tersusun atas serat-serat yang susunannya padat. Itu. Selanjutnya, matriknya pada jaringan ikat longgar berupa cairan lendir. Lalu pada jaringan ikat longgar terdapat serabut kolagen yang fleksibel. Fleksibel itu bisa memanjang, memendek,
tapi tidak elastis. Apa itu elastis? Elastis itu kalau dia ditarik, dia bisa kembali ke awal, kembali memendek. Itu elastis. Tapi pada jaringan ikat longgar, ini tidak elastis. Berarti ketika ditarik memanjang, sulit kembali memendek. Nah, jaringan ikat biasa longgar, ini terdapat di mana? Jaringan ikat longgar ini. Jaringan ikat longgar ini terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ dalam. Organ dalam itu contohnya hati, jantung, paru-paru. Fungsinya apa jaringan ikat longgar? Sebagai pengisi ruang antar organ, mengiringi elemen jaringan lain, dan menyediakan nutrisi atau makanan dari jaringan yang dikelilinginya. Contoh jaringan ikat longgar itu jaringan lemak yang terdapat di bawah kulit. Kalau jaringan ikat padat di sini itu terdiri dari dua, jaringan pengangkut padat teratur dan jaringan pengangkut padat tidak teratur. Nah, ini jaringan pengangkut padat teratur dan jaringan pengangkut padat tidak teratur. Apa perbedaannya? Kalau jaringan pengangkut padat teratur itu susunan serabut kalogennya teratur, satu arah. Contohnya pada apa? Pada tendon. Tendon itu apa? Tendon itu yang menghubungkan antara tulang dan otot. Kalau jaringan ikat tidak teratur itu terdiri dari beberapa serabut yang menyebar, tidak teratur, membentuk seperti nyaman. Contohnya pada apa? Contohnya jaringan adiposa atau lemak yang ada di bawah kulit, seperti itu. Nah, jaringan ikat tadi kan ada jaringan ikat biasa, jaringan ikat biasa ada ikat longgar, ada ikat padat. Jaringan ikat padat ada jaringan ikat padat teratur, ada jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat yang kita bahas adalah jaringan ikat dengan sifat khusus. Jaringan ikat dengan sifat khusus ada tulang rawan, tulang keras, darah, dan limfa. Pada tulang keras, ada tulang keras yang keras, ada tulang keras yang berongga. Darah itu ada yang plasma dan cair, ada yang sel atau padat. Nah, jaringan ikat sifat khusus itu fungsinya untuk apa? Fungsinya jaringan ikat sifat khusus yaitu menunjang jaringan lunak dan membentuk sel darah. Lalu di sini untuk membentuk sel darah merah, sel darah putih, dan lain sebagainya. Itu fungsi jaringan ikat sifat khusus. Jaringan ikat sifat khusus, itu ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, darah, dan limfa. Nah, ini darah. Ini pembuluh limfa yang akan mengalirkan cairan limfa. Ini pembuluh darah. Ya, ini pembuluh darah bersih, darah kotor. Ini nanti ada jaringan limfa, ini akan menyalurkan cairan limfa. Nah, apa perbedaan jaringan tulang rawan dan tulang keras? Jaringan tulang rawan itu biasanya berserabutnya tebal dan fleksibel, berarti kuat tapi lentur. Apa fungsi jaringan tulang rawan? Itu berfungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio, masih di dalam kandungan, masih kecil. Lalu selanjutnya menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Nah, antara tulang lengan atas, tulang bawah, hasta atau pengumpil, itu ada sendi yang menghubungkan antar tulang, biasa bisa bergerak. Nah, itu ada yang melicinkan. Yang melicinkan adalah jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan itu terdiri atas sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit, yang terdapat di rongga-rongga kecil yang disebut sebagai lakuna. Kalau jaringan tulang rawan keras, ya, osteon, itu tersusun atas osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kanalikuli. Nah, kandungan
kalsium fosfat yang ada dalam tulang keras itu menyebabkan tulang keras itu lebih keras daripada tulang rawan. Nah, di sini jaringan tulang rawan itu berdasarkan matriknya itu terdiri 3. Cartilago hyalin, cartilago fibrosa, dan cartilago elastis. Nah, itu berbeda warna matriknya. Kalau cartilago hyalin, warna matriknya putih, kebiruan, dan tembus cahaya. Cartilago fibrosa, warna matriknya gelap dan keruh. Kalau cartilago elastis, matriknya berwarna keruh kekuning-kuningan. Selanjutnya untuk serabut, fungsi, dan letak, Anda bisa pelajari di LKS pada halaman 88. Nah, kalau tulang keras, itu ada 2. Ada tulang keras kompak, ada tulang keras berongga atau spon. Pada tulang keras, ini terdapat beberapa sistem Havertz. Ini sistem Havertz. Yang dikelilingi, ini sistem Havertz dikelilingi 4-20 lamela. Ini dikelilingi 4-20 lamela. Nah, di dalam sistem Havertz ada saluran Havertz. Itu di dalamnya ada pembuluh darah dan saraf. Fungsinya untuk menyuplai nutrien atau makanan. Pada lamela ini, ini terdapat yang namanya adalah osteosit pada lamela-lamela ini. Terdapat osteosis. Kalau tulang berangga spon di sini memiliki susunan matrik yang longgar. Di sini pada tulang spon ini tidak terdapat sistem Havertz. Nah, jaringan ikat sifat khusus itu ada tadi yang sudah saya jelaskan, ada jaringan rawan, tulang keras, darah, dan limfa. Kita akan membahas darah. Darah itu terdiri dari substansi cair dan substansi padat. Substansi cair itu plasma darah ini, plasma darah, cairan ini. Substansi padat, itu ada eritrosit, sel darah merah. Fungsinya untuk apa? Mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Kalau substansi padat yang kedua, leukosit, sel darah putih. Fungsinya untuk apa? Pelindung tubuh jika ada benda-benda asing yang merugikan tubuh. Trombosit, fungsinya untuk apa? Membekukan darah. Nah, darah itu dibentuk di mana? Sel darah merah, sel darah putih, sel darah trombosit itu dibentuk dalam sumsum tulang. Dalam tulang itu ada sumsumnya di bagian dalamnya. Kalau kamu pernah makan ayam, paha ayam, maka kalau kamu buka di dalamnya ada sumsumnya. Di situ tempat pembentukan sel darah. Kecuali kalau sel darah putih. Sel darah putih itu dibangun oleh kelenjar limfa, kelenjar getah bening itu ya. Itu menghasilkan sel darah putih. Selanjutnya, jaringan ikat dengan sifat khusus yang keempat, terakhir limfa. Nah, limfa itu apa? Limfa merupakan cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan untuk dialirkan ke aliran darah. Ini jaringan limfa. Ini jaringan limfa ini mengalir melalui pembuluh limfa. Fungsinya untuk apa? Mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah. Nah, sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.